warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siapa yang tidak hadir? Andika sakit. Andika sakit. Oh, Andika sakit ya, kita doakan saja ya, mudah-mudahan Andika sehat ya. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk siap gerak. Sebelum kita pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Tadi yang tidak hadir ya, satu orang. Selanjutnya kesiapan kalian mengenai alat tulis sudah siap? Ya. Buku sumbernya sudah? Sudah ya. Kita mulai ya. Sekarang ini kita ke materi tentang norma ya. Nah, norma diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama ya, mencegah benturan kepentingan antar warga hingga mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, selain itu juga dipaparkan jenis-jenis norma ya. Ada norma sosial, ada norma hukum ya. Nah, pertanyaan pemantik, kalau masuk rumah ya, apa yang semestinya kalian lakukan coba? Harus mengucapkan salam. Mestinya kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Walaupun itu rumah kita sendiri, apalagi rumah orang lain. Pastinya kita mengetuk pintu ya. Lalu ada yang mempersilahkan itu masuk ya. Ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan norma? Coba acungkan tangan. Ya, acungkan tangan. Ya, Irani. Norma agama, Ya. norma hukum, norma sosial, dan Susila ya, itu macam-macam norma. Pengertian norma. Oke, Lesti. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Iya. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat ya. Atau norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat ya. Norma itu bersifat mengikat, maka barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi di kehidupan masyarakat. Yang Airani katakan tadi ada norma agama, norma susila, kesopanan ya, dan norma hukum. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, yaitu melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menyusun definisi norma dengan kata-kata sendiri. Lalu melalui tayangan video, peserta didik menunjukkan contoh, mempraktekkan perilaku dan mendukung perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menunjukkan sikap santun dan peduli dalam mengungkapkan pendapat. Dan tujuan pembelajaran terakhir yaitu melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat tampil percaya diri ya akan tugas yang diberikan nanti. Oke. Nah, bentuk asesmen kita kan akan melakukan tes nanti ya. Asesmen yaitu hormati
lebih penilaian kognitif, ya, keterampilan dan observasi. Ya. Selanjutnya, nah, kesepakatan kelas. Ini kesepakatan yang telah kita buat ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu saling menghormati satu sama lain, berpartisipasi secara penuh, bertanggung jawab untuk belajar, berkontribusi pada suasana yang positif. Itulah kesepakatan kelas. Ya. Selanjutnya, nah, ice breaking. Oke, ice breaking di sini kalian boleh mengikuti kata-kata Bapak ya. Kita belajar, tahu kalian beruang? Tahu. Tahu. Naga. Nah, ikuti ucapan Bapak. Ini memerlukan daya pikir, daya ingat, dan daya itu ya. Ikuti. Beruang, beruang, ular, naga. Beruang, beruang, ular, naga. Naga, naga, beruang, ular. Naga, naga, beruang, ular. Oke. Beruang, beruang, ular, naga, beruang, beruang, naga, beruang. Rapi. Berapa beruang? Ada 5. 5, betul? Betul. Tepuk tangan, tepuk tangan. Sekali lagi. Naga beruang, naga, naga beruang, beruang naga. Berapa naga? 8. Gimana 8? Masih berapa? Jadi berapa? Ada 6. Tepuk tangan pada. Ya, selanjutnya ice breaking yang kedua, ya. Nah, clue-nya adalah bumi itu bulat. Sekali lagi, bumi itu bulat. 10 itu 1. 21 itu 1 juga. Maka 88 tambah 88 tambah 8 berapa? 5. Betul, Padan. Bukan. Satu kali lagi ya. 8 itu 2, 10 itu 1. Maka 100 tambah 8 tambah 10 berapa? 5. 5, betul. Tepuk tangan. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kita sedikit ya. Nah, sekarang kita melakukan pre-test terlebih dahulu ya. Silakan kalian keluarkan HP-nya ya. Bapak akan kirim link pre-test ya. Keluarkan HP-nya. Ya, nanti Bapak akan kirim. Ya, sudah ya. Gimana? Sudah? Sudah ya. Oke. Ini adalah hasilnya ya. Nah, ini adalah hasil dari pretest kalian ya, awal pertama pembelajaran ya. Nah, ini kalian bisa lihat itu Rati ya, Ahmad, Desi, Reni, Lioda, Mira ya, dan yang lainnya. Selanjutnya kalian menyimak video ya. Oke, Bapak akan siapkan dulu. Ya, ayo kita berangkat, Pak. Nanti pas sampai
ini pertanyaannya ya. Nanti kalian ketika berdiskusi kita jawab ya. Peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut ya. Selanjutnya, siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut dan bagaimana suasana yang tampak dalam video tersebut serta sikap atau perilaku seperti apakah yang melanggar norma hukum dalam video tersebut. Silakan sekarang bentuk ya kelompok. Oke, silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok saja. Silakan. Oke, sudah siap dan terbentuk kelompoknya? Ya. Nah, di sini Bapak membagi menjadi 3 kelompok yang sesuai dengan gaya belajar. Ya, ada kelompok auditori, yaitu kelompok mengamati video ya. Linknya sudah Bapak share, tinggal kalian nanti lihat ya, simak video tersebut. Selanjutnya untuk kelompok, nah ini kinestetik, untuk visual ya, mengamati gambar-gambar. Ya, nanti Bapak akan membagikan APD-nya terkait gambar dan kinestetik. Nah, kinestetik nanti membuat drama ya, drama tentang norma pastinya. Ini kinestetik, ini auditori, itu visual, dan itu auditori. Ya, auditori berarti ada 2. Oh ya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD. Nah, tapi sebelumnya, oke, tadi kita telah menyimak video ya. Bapak akan bertanya, coba peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Acungkan tangan. Oke, acungkan tangan. Boleh. Peristiwa yang terjadi kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap norma hukum. Nah, kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap norma. Ya, tadi kita melihat ada pengendara yang melanggar ya. Pas zebra cross itu kan ke depan ya, kan melanggar, kan polisinya juga ya. Selanjutnya yang tertib itu yang patuh seperti apa tadi? Pakai helm. Pakai helm pastinya ya. Coba ketika kita berangkat kemanapun tidak pakai helm kan bisa membahayakan ya. Coba misalkan kita pergi ke kota ya, pakai kendaraan, celaka kita ya, pas kaki patah ya, tenang, ada satu lagi kaki ya. Kita lagi berjalan di kendaraan, pas jatuh patah tangan, tenang, ada satu lagi. Coba kalau kepala ya, tidak ada kepala, yes dead ya. Jadi itulah pentingnya helm ya. Selanjutnya, siapakah tokoh yang ada dalam video tersebut? Ya, Irani? Tokoh ayah, anak, dan polisi. Nah, tokoh ayah, anak, dan Polisi. ayah, anak, dan polisi. Ibunya ada tidak? Ada. Ibunya kelewat, kasihan ya. Ada ibunya itu. Selanjutnya, bagaimana suasana yang nampak dalam video tersebut? Yang jahat? Rasanya saya sangat jengkel ketika melihat pelanggaran norma dan empati ketika ada orang yang patuh dan taat terhadap norma. Oh, jengkel ya ketika ada yang melanggar. Pasti ya, kita jengkel ketika kita melihat seseorang yang melanggar ya. Empati ketika ada yang patuh. Nah, itu suasana. Yang terakhir ya, coba yang terakhir, sikap atau perilaku seperti apakah? Oke, jangan melanggar norma hukum ya. Kelompok ini, yang ini Sikap patuh dan tidak patuh terhadap norma hukum dalam hal ini mengenai lalu lintas. oh, ada patuh dan ketidakpatuhan terhadap norma hukumnya. Ini kan berhubungan dengan norma hukum terkait pelanggaran lalu lintas. Oke, Bapak membagikan ya. Nah, kelompok ini kinestetik ya. Silahkan kalian isi visual. Ada yang mengamati gambar ya, ada yang membuat naskah drama. Oke, itu harus persiapan dengan matanya. Silakan kalian manfaatkan buku bahan ajar dan sumber yang lainnya ya, buku PPKN kelas 7. Oke, silakan kalian pahami setiap
pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Ya, jangan lupa beri nama dan kelas ya. Oke, nanti ekspresinya itu harus pakai ya. Misalkan ketika marah seperti apa, dan ketika bahagia, minta maaf, gitu kan, itu harus sesuai dengan pakai mimiknya juga ya. Oke, bagus. Silakan lanjutkan. Artinya buat dialognya ya. Oke, silakan lanjutkan. Bab 2 tentang norma. Kelompok visual ya. Jadi buatnya nanti jangan asal-asalan, semaksimal mungkin ya. Silakan kalian saling kolaborasi dengan temannya. Nanti yang di dalam kalian mempresentasikan itu isinya itu jangan keluar daripada materi kita kali ini ya, soal tentang norma pastinya. Buatlah kegiatan pembelajaran kali ini dengan suasana yang bahagia. Mungkin kalian tadi sudah ditulis ya, melalui estetik gitu kan, kita harus mengerti pentingnya itu norma. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah aturan, itulah beberapa penting dari norma. Jadi dengan norma setiap orang akan mendapatkan manfaat ya yang sama atas pengaturan tersebut. Sejalan dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita ke tahap presentasi ya. Oke. Kelompok auditori dulu ya. Nah, kelompok Reja di depan ya. Oke, nanti silakan kalian setelah Reja mempresentasikan hasilnya, kelompok yang lain nanti menanggapi ya, menanggapi Peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Seorang polisi memberhentikan pengendara yang melanggar lalu lintas dan seorang guru yang memperingati ibu-ibu untuk tertib lalu lintas. ya. Dua, siapakah tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut? Polisi dan pengendara sepeda motor. Nah, itu sudah disebut. Tepuk tangan. Oke. Siapa yang menanggapi ya presentasi yang diwakili oleh Reja dari kelompok auditori 1? Cung. Ya, keras suaranya. Dari kelompok visual menanggapi kelompok auditori. Selain contoh tadi yang mempresentasikan disebutkan fungsi patuh terhadap norma kerja. Oh ya, jadi contoh singkat ya, patuh terhadap norma agama gitu kan. Jadi selain dari norma hukum, ada juga norma agama. Bagus, ya silakan dulu. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya kelompok ya visual dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok visual terdiri dari nama anggota Jenderal Rida Alicia Ainira. Saya mempresentasikan sejumlah ketimpangan norma. Satu, menunjukkan pelanggaran norma hukum terkait pelanggaran lalu lintas. Tanggapi? Ada yang menanggapi? Ya, keras suaranya. Selain melanggar lalu lintas, adakah pelanggaran lain yang terkait norma hukum? Ada ya yang melanggar tadi terkait norma hukum? Ada ya? Ada. Apa? Yaitu korupsi. Korupsi juga ya, jangan tadi korupsi juga itu pelanggaran daripada norma hukum. Nah, kelompok
Auditori 2. Silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditori 2. Peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap norma hukum seperti berkendara dengan mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Ya, terima kasih kepada Zahra. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik yang beranggotaannya Rapi, Fadlan, Airini, dan Resti. Deskripsi drama. Adegan drama ini menceritakan tentang norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Diceritakan di drama ini ada peserta didik yang tidak sopan terhadap temannya sehingga terjadi kesalahpahaman. Tema kebersamaan dan kesadaran. Judul Melodi Sopan Santun. Pemain Raffi, Wildan, Airini, dan Resti. Penokohan Raffi tokoh antagonis, Wildan dan Airini tokoh empati, Resti tokoh protagonis. Sinopsis drama. Skenario ini terjadi di dalam kelas menceritakan Raffi adalah ketua OSIS yang giat dalam belajarnya, tetapi dia seorang yang tidak suka diganggu oleh teman-temannya. Resti kebalikan dari Raffi, dia seorang yang santun dan ramah tamah dalam bersikap. Sedangkan Airini dan Wildan, orang selalu empati dengan orang lain. Oke. Bentar ini. Hei kamu, jangan ganggu aku. Kamu ini benar-benar menjengkelkan. Maaf Raffi, aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin menanyakan tentang tugas. Jangan khawatir Resti, aku akan membantu tugas kamu ini. Tapi, mengapa kamu selalu bersikap kasar dan tidak sopan kepada orang lain? Itu tidak benar. Itu Resti dia sering mendekati saya. Selanjutnya, Raffi, kamu tanya dulu ada apa keperluan Resti dengan kasar. Betul Raffi, apa kata Wildan? Kita kan teman sekolah, masa kamu tidak peduli sih? Iya Raffi, maafkan saya bila ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Tuh Raffi, Resti sangat sopan dan santun kepada kamu. Apakah kamu tidak peduli? Dia berani meminta maaf walaupun dia tidak salah Raffi. Iya, Raffi, Resti begitu santun dan sopan. Ya sudah teman-teman, maafkan saya atas kesalahan tadi, terutama pada Resti. Maafkan saya Resti. Narasi akhir cerita, dengan kebersamaan dan kesadaran mereka, para peserta didik berhasil menciptakan lingkungan kelas yang penuh sopan santun. Mereka belajar untuk menghormati satu sama lain, berbicara dengan bahasa yang baik, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kelas. Dengan sopan santun, kita menciptakan hubungan yang harmonis dan menjaga keindahan lingkungan belajar kita. Oke. Sekian dari kami. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Oke. Silakan yang mau menanggapi dulu. Dari kelompok yang lain kepada kelompok kinestetik, ya. Dari kelompok auditori menanggapi kelompok kinestetik. Apa yang dimaksud tokoh antagonis dan protagonis? Oh, jadi ada tokoh antagonis dan protagonis. Protagonis apa? Baik. Tokoh antagonis? Jangan. Oh, itu ya. Jadi tokoh antagonis itu berperan Baik. ya. Protagonis itu ya tentang menanggapi, mungkin ini menanggapi tentang tokoh-tokohnya lah seperti itu. Oke, terima kasih. Duduk kembali kepada kelompok kinestetik. Jadi kita telah melaksanakan presentasi ya. Selanjutnya, setelah pembelajaran dengan menggunakan metode problem bersunyi ya, atau PBR dan diskusi, kita dapat mengetahui persoalan terkait kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ada norma agama yang tadi sudah dibacakan ya,
Terus contoh normanya apalagi ada norma kesusilaan ya. Ada norma kesopanan. Ada norma hukum. Nah, hukum. Yang tadi dari video itu terkait norma hukum dan kesopanan. Video hukum ya. Jadi bersumber dari atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Jadi norma hukum itu memiliki sifat memaksa, jadi untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah ini contohnya tadi ya, korupsi, mencuri uang rakyat. Oke, jadi hasil diskusi kalian sudah maksimal. Silakan kumpulkan terlebih dahulu hasil diskusinya. Langsung balik tuh. Oke, kesimpulan, review. Oke, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Oke, Rafi, bagus. Ya, gimana Rafi? Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang sifatnya mengikat. Aturan ini bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Ya, itu kesimpulan dari Rafi. Norma adalah suatu yang mengikat dan norma tersebut harus diterapkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti tadi ketika kita ingin masuk ke rumah, walaupun rumah sendiri harus mengetuk pintu dan mengucap salam. Nah, yang terakhir kita akan melaksanakan post-test ya. Yang tadi tes, sekarang post-test, silahkan buka. Nah, ini adalah hasil post-test kalian. Tepuk tangan dulu, nilainya pada bagus. Oke, alhamdulillah ya. Pembelajaran kali ini berlangsung dengan baik, alhamdulillah. Dan momen yang paling berkesan yaitu ketika kita sedang mempresentasikan ya. Apalagi tadi kinestetik mempresentasikannya dengan ya luar biasa ya, dengan ekspresi sesuai dengan karakter tokoh tersebut ya. Nah, tentunya kalian senang dan bahagia. Nah, dari pembelajaran kali ini, jadi menurut kalian yang paling menyenangkan, oke, yang paling menyenangkan gimana? Mengamati video, ya. Apalagi? Ice breaking, boleh. Apalagi? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan itu kan yang menyenangkan ya. Oh, mengamati video, menjawab pertanyaan, ice breaking. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu bab 2 yang pada pertemuan kedua nanti ya, kita akan melakukan pembelajaran tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan tadi ya mengenai pembelajaran bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.